Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Reksi Rahman Mizuno dengan NIM 23802.2032. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang pentingnya menjaga bahasa persatuan dan bahasa Indonesia. Jadi Indonesia merupakan sebuah negara yang berkembang di kawasan Asia Tenggara, yang dengan letak geografisnya, negara Indonesia terdiri dari beberapa pulau yang terpisah oleh lautan, yang mengakibatkan Indonesia memiliki banyak sekali perbedaan. Bahasa Indonesia diresmikan penggunanya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya sehari sesudahnya, yang bersamaan dengan mulai berlakunya konstitusi. Sebagai orang Indonesia, sudah sepantasnya kita menggunakan bahasa Indonesia dan menyadari betapa pentingnya kita berbahasa Indonesia. Pada waktu terakhir-akhir ini, semakin dirasakan betapa pentingnya bahasa sebagai alat komunikasi. Kenyataan yang dihadapi dewasa ini adalah selain para ahli bahasa, juga terdapat para ahli ilmu dalam bidang ilmu yang mengetahui lainnya, semakin memperdalam dirinya dalam bidang teori dan praktik bahasa. Lalu ada tujuan. Jadi tujuan di bahasa persatuan dan bahasa Indonesia ini yaitu Indonesia memiliki fungsi sebagai alat untuk mengembangkan kepribadian bangsa dan memperlihatkan bahwa negara Indonesia memiliki kepribadian berperilaku serta berbudi khas Indonesia. Indonesia memupuk rasa persatuan dan kesatuan bangsa sehingga menghilangkan kesalahpahaman dan meminimalkan kesalahpahaman antar wilayah dan antar suku. Indonesia memiliki peran yang sangat penting sebagai alat komunikasi manusia dalam berinteraksi serta sebagai alat untuk berpikir dan belajar. Lalu di sini ada sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang berasal dari bahasa Melayu. Bahasa tersebut digunakan sebagai bahasa perantara atau bahasa pergaulan di hampir seluruh wilayah Asia Tenggara. Peresmian nama bahasa Indonesia tersebut bermakna politis, sebab bahasa Indonesia dijadikan sebagai alat perjuangan oleh kaum nasionalis yang sekaligus bertindak sebagai perencana bahasa Indonesia untuk mencapai negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Peresmian nama itu juga menunjukkan bahwa sebelum peristiwa Sumpah Pemuda itu, nama bahasa Indonesia sudah ada sejak abad ke-7 Masehi. Jadi bahasa Melayu kuno itu menjadi cikal bakalnya yang digunakan untuk sebagai bahasa perhubungan pada zaman Kerajaan Sriwijaya. Selain itu, bahasa Melayu juga sebagai berfungsi sebagai bahasa kebudayaan, bahasa perdagangan, dan bahasa resmi kerajaan. Lalu ada fungsi pentingnya bahasa persatuan. Jadi kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia ini telah menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang terus sejalan dengan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang didukung oleh perkembangan teknologi, komunikasi, dan informasi melaju dengan pesat terutama memasuki abad ke-21 sekarang. Bahasa Indonesia tidak diragukan lagi kemampuannya untuk menjadi bahasa ipteks modern. Mengembangkan bahasa ragam ilmu pengetahuan dan teknologi itu harus hemat dan cermat, karena menghendaki respon yang pasti dari pendengar dan pembacanya. Contohnya hiburan bahasa Indonesia ini digunakan dalam bentuk musik, film, dan televisi, dan juga lagu. Lalu ada ancaman bagi bahasa persatuan. Masalah yang ditimbulkan oleh era globalisasi sekarang ini terkait bahasa tersebut adalah perjumpaan bahasa persatuan Indonesia dengan berbagai bahasa asing. Perjumpaan itu selanjutnya dianggap ancaman bagi bahasa Indonesia karena kemungkinan untuk mengenali bahasa-bahasa dari negara lain tak jarang mempergunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh bahasa asing, penggunaan bahasa asing dalam berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, bisnis, dan teknologi yang dapat mengancam eksistensi bahasa Indonesia. Lalu ada pengaruh teknologi seperti penggunaan aplikasi dan situs web yang menggunakan bahasa asing yang dapat mengancam ekspresi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Lalu ada cara menjaga keutuhan bahasa persatuan ini dengan memainkan peran penting dalam mempersatukan bangsa yang beragam dan luas ini. Lalu gunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi sehari-hari, baik lisan maupun tulisan. Bahasa daerah pelajari dan gunakan. Lalu bahasa daerah sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa Indonesia. Pengaruh bahasa asing, gunakan bahasa asing sesuai dalam kehidupan sehari dan sesuai kebutuhan. Teknologi untuk melestarikan bahasa Indonesia, yaitu dengan media sosial dan platform online, untuk mempromosikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Peran pemerintah dan lembaga bahasa Indonesia membuat kebijakan dan program yang mendukung pelestarian bahasa Indonesia. Kesadaran masyarakat lalu mengkampanye dan edukasi tentang pentingnya menjaga keutuhan bahasa Indonesia. Lalu ada metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan suatu pendekatan secara deskriptif kualitatif, yang dimana penelitian deskriptif dapat diartikan dengan mengumpulkan data-data atau sumber yang didasarkan pada beberapa faktor yang memang mendukung pada objek penelitian, lalu melakukan analisa pada beberapa faktor tersebut. Jadi tujuannya adalah peranannya hingga ditemukan suatu hasil yang valid sebagai metode utama penelitian.
Metode kualitatif yaitu menawarkan spektrum kemungkinan penelitian yang luas melalui kombinasi beberapa teknik. Penelitian kualitatif membutuhkan pengenalan berbagai realitas dan upaya untuk menangkap perspektif penyelidikan. Jadi hal ini dilakukan karena penelitian ini analis menggunakan data sekunder tetapi tidak membawa dasar konseptual seperti yang dipikirkan banyak orang. Pikiran terbuka memungkinkan untuk mengarahkan penyelidikan pada saat itu dan menarik jenis data lain yang awalnya tidak dimaksudkan. Data yang akan penulis dapat akan adalah berupa data kualitatif. Jadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan di presentasi tentang bahasa persatuan dan bahasa Indonesia ini yaitu, bahasa Indonesia berfungsi sebagai pedoman untuk mempersiapkan dan menggunakan susunan bahasa yang baik dan benar dalam komunikasi akademik. Apalagi belajar bahasa Indonesia di perguruan tinggi bagi mahasiswa sama dengan belajar bahasa Indonesia di sekolah menengah, tetapi percakapan di universitas lebih detail dan mendalam. Jadi berbahasa yang baik adalah berbahasa sesuai dengan lingkungan atau tempat bahasa itu digunakan. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia itu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Dalam pembangunan bangsa, yakni sebagai perisai pemersatu yang belum pernah dijadikan sebagai sumber permasalahan oleh masyarakat pemakainya yang berasal dari berbagai suku dan daerah, lalu dan budaya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.